Zoom meeting IO Trade tanggal 26 Juni 2024 hari Rabu. Nah, selamat malam dan semangat pagi teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang tadi dan lihat videonya yang ngebahas mengenai financial tipping point. Nah, di sini saya pengen share ke teman-teman nih kalau kita juga punya kesempatan itu teman-teman. Yaitu kesempatannya di apa sih? Mungkin teman-teman di sini sebagian udah sering dengar mengenai soal kripto. Apalagi kalau di Indonesia sekarang makin mulai banyak yang sebarin ya berita-berita tentang kripto atau makin banyak influencer yang ngebahas tentang kripto. Salah satu yang paling terkenal mungkin teman-teman tahu lah yang depannya T namanya gitu. Nah, kan dia salah satu anak muda yang udah sukses banget karena kripto. Nah, makanya di sini saya pengen share nih ke teman-teman. Bisa nggak sih kita juga bisa ngikutin nih perkembangan kripto, bahkan orang awam juga bisa teman-teman. Di sini bisa banget teman-teman. Dan juga kabar baiknya, kalau kripto itu teman-teman, itu sebenarnya ada siklus teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman sebelumnya dengar baik ada yang ngeluh-ngeluh, itu karena mereka nggak ngerti yang namanya siklus. Nah, makanya di kripto itu ada siklus dan di hari ini saya ingin share ke teman-teman mengenai pengetahuan kripto ini. Jadi yang siklus ini disebut sebagai siklus 4 tahunan kripto. Nah, di mana setiap kali habis masuk ke siklus itu atau disebut sebagai Bitcoin halving, itu langsung teman-teman bakal lihat tuh perkembangan kripto itu makin secara harga ya makin bakal dia naik-naik secara bertahap dan sekali naik bisa kencang banget bahkan ninggalin harga-harga murah yang saat ini gitu dan dia bakal ngejar harga tertinggi terbaru yang dibanding dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, makanya pertanyaannya adalah bisa nggak sih teman-teman yang masih awam atau yang masih baru banget di kripto tetap bisa gitu ikutin perkembangan kripto melalui halving ini? Bisa banget teman-teman. Yaitu kita harus pakai alat bantu atau kendaraan yang tepat karena di kripto itu cara cari cuannya ada beberapa cara. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar nambang, tapi itu benar-benar butuh biaya gede. Teman-teman harus beli banyak perangkat komputer, sediain tempat, dan tempatnya harus disediain AC juga karena perangkat komputer itu kan menghasilkan panas. Jadi harus pakai AC buat dinginin perangkat komputer ya, kalau nggak bisa jebol. Nah, makanya cara yang paling disukai orang adalah trading. Nah, makanya kalau ngomongin soal trading, nggak semua orang bisa ngelakuin karena butuh pengalaman teman-teman. Butuh bisa baca lilin, bisa baca yang namanya em, apa pola-pola dan lain-lain. Makanya di sini teman-teman saya mau share ke teman-teman, kita bisa tetap cari cuan lah trading kripto. Caranya gimana? Kita harus pakai alat yang benar. Nah, tanpa menunggu lebih lama, saya akan share ke teman-teman apa sih alat bantu atau kendaraan yang bisa ngebantuin kita supaya saya cari cuan trading di kripto. Nah, jadi kita sekarang alat bantunya udah ada nama sih, teman-teman. Namanya adalah IO Trade, AIO Trade. Nah, jadi kenapa sih sebelum kita mempelajari alat bantu ini lebih dalam, kita harus ngerti dulu kenapa kita harus utamain yang namanya keamanan. Kan kita mau cari cuan nih di kripto. Tapi di sini pertanyaannya adalah kenapa kita harus utamain keamanan sebagai nomor satu? Karena buat apa kita dapat banyak cuan atau profit, tapi dana kita nggak aman, teman-teman. Kita sewaktu-waktu bisa dibawa kabur atau apa, bahkan scam lah yang istilah terkenal di luarnya. Nah, makanya itulah kita di sini mau share ke teman-teman atau edukasi ke teman-teman kalau kita harus utamain keamanan sebagai nomor satu, keamanan dana kita terutama ya teman-teman. Nah, jadi di kripto itu buat trading kita ada yang namanya exchanger atau marketplace tempat dipertemukannya penjual dan pembeli di dalam kripto. Nah, makanya sebutannya ada exchanger di mana kita setor modal kita di sana di exchanger ini dan exchanger ini juga harus aman. Nah, di sini ada katakan kenapa trading crypto di Binance nanti gak lama lagi bisa di Bitget juga, tapi saya jelasin Binance dulu nanti baru Bitget. Nah, kenapa sih Binance? Pertama, kalau Binance secara peringkat dia adalah exchanger nomor satu terbesar di dunia. Teman-teman bisa di sini tuh.
Dia nomor satu terbesar di dunia. Secara skor dia juga 9,9. Dan ini waktu PDF ini dibikin, trading volume atau perputaran harian dia, bukan mingguan atau bulanan, teman, tapi harian ada 65 miliar dolar Amerika loh, teman-teman. 65 miliar dolar Amerika, tapi ini ya besoknya atau lusa atau apa bisa berubah-ubah tergantung sama perputarannya. Tapi ini ngebuktiin bahwa orang-orang yang trading kripto rata-rata itu pakai Binance. Itu juga teman-teman termasuk di Indonesia karena itulah yang bikin si Binance jadi nomor satu terbesar di dunia. Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu di Binance ini secara perusahaan kredibel nggak, secara asetnya juga kuat nggak. Nah, di sini kita bisa lihat nih di website CoinMarketCap ini lengkap teman-teman. Teman-teman bisa nanti download pakai Play Store atau iPhone di App Store. Teman-teman bisa tinggal ganti aja dari market ke exchange atau bursa. Nanti dia bakal keluar tuh daftar-daftarnya. Dan balik lagi, kan tadi kita udah bahas tuh perputaran perdagangan Binance dalam satu hari itu waktu itu 65 miliar dolar Amerika. Yang bikin Binance ini kredibel dan lebih aman adalah apa? Asetnya teman-teman. Teman-teman bisa di sini, asetnya Binance ini dia ada 104 miliaran dolar Amerika. Jadi di mana kalau misalnya terjadi penarikan besar-besaran, orang nggak takut. Karena kenapa? Binance punya aset ini gede, dia bisa ngebayarin orang. Nah, makanya di sini orang-orang tenang gitu. Taruh dia punya dana, dia nggak takut kalau misalnya terjadi penaikan besar-besaran, di Binance bisa bayar nggak? Bisa gitu, nonton. Makanya dia punya aset jauh lebih gede, orang nggak bakal takut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, eh, yang ketiga, kalau teman-teman googling, teman-teman bisa search aja Binance SAFU, SAFU di Google, nanti bakal muncul berita kalau di Binance itu ada menyediakan yang namanya asuransi. Asuransi ini buat apa? Amit-amit dana pengguna kena, si Binance kena hack, kena serang hacker, itu dana-dana member si Binance ada yang kekuras gitu teman-teman. Nah, lewat asuransi ini dana pengguna akan digantikan, dibalikin full, dan maksimal covernya itu untuk seluruh pengguna Binance itu mencapai 1 miliar dolar Amerika, atau kalau sekarang itu di dolar Amerika sekarang di 16 ribuan, berarti 16 triliunan teman-teman gitu. Dan ini nanti ke depannya Binance bakal tingkatin lagi. Nah, ini dari Binance. Kalau yang buat BitGet saya akan share, karena di PDF ini belum ada, saya tambah bukain aja dari website buat teman-teman. Ini coinmarketcap.com. Nanti selesai kayak gini. Oke, nah ini kan dia bisa ganti nih bagian atasnya, teman-teman ganti ke yang tulisannya exchange atau bahasa Indonesia bursa. Nah, itu pilih yang spot ini ya, kita spot. Nah, nanti yang sama tuh kayak tadi nih. Ini pokoknya perputarannya naik turun naik turun naik turun. Nah, dan karena beberapa hari ke depan, kurang lebih tanggal 28 atau sampai 30 Juni ini, akan ada penambahan exchange kedua di IO Trade, yaitu BitGet. Nah, kita bisa nih, BitGet ini 12 peringkat 12 terbesar di dunia juga, teman-teman. Dan perputarannya juga nggak kecil tuh. 1 miliar dolar Amerika per hari. Ini bukan per bulan, kayak per hari, teman-teman. Nah, kalau ini kan bisa berubah-ubah gitu, teman-teman. Nah, kita bisa buka lagi, lihat di BitGet secara perusahaan gimana. Tuh, balik lagi yang tadi saya bilang kredibel atau enggaknya, bisa dari asetnya. Asetnya si BitGet itu tetap jauh lebih besar dari spot, teman-teman. Jadi baik lagi, kalau misalnya terjadi penaikan besar-besar, anggap aja yang 1 miliar dolar Amerika. BitGet tetap bisa bayar karena dia punya aset itu 2,8 miliar, teman-teman. Jauh lebih gede kan. Nah, makanya di sini orang tetap tenang. Dan juga BitGet sendiri, dia ada kasih asuransi juga, teman-teman. As, uh, BitGet Insurance. Atau misalnya teman-teman yang udah pernah install aplikasi BitGet, dia udah mulai itu sering kasih iklan tuh di bawahnya. Atau ada satu kolom yang kasih tahu kalau mereka udah nyediain namanya asuransi buat pengguna di BitGet. Nah, makanya ini alasan kenapa, salah satu alasan kenapa developer memilih untuk BitGet sebagai tambahan exchanger kedua, teman-teman. Karena dia juga aman, dia kasih ada asuransi kayak gini. Nah, ini sih dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa nanti kalau yang pakai biasa yang udah setting bahasa Indonesia,
dia bisa jadi bahasa Indonesia sih teman-teman gitu. Nah, di sisi lain, kalau teman-teman yang daftar Bitget melalui link pengundangnya teman-teman, itu teman-teman bisa dapat cashback 25%. Karena kenapa? Bitget ini dia lagi mau berkembang di setiap negara, teman-teman. Salah satunya Indonesia. Dan dia lihat komunitas IO Trade ini sangat berpotensi jadi besar. Makanya dia kasih special treatment, dikasih perlakuan spesial supaya member-member yang daftar melalui pengundangnya itu link penggunaan itu bisa dapat cashback 25% teman-teman. Nah, makanya teman-teman yang kalau belum bikin akun Bitget, segera nanti setelah Zoom ini segera hubungi pengundangnya buat dibantu bikin akun Bitget supaya bisa nanti diaturin dapat cashback 25%. Oke, nah kita kembali ke slide sekarang. Hmm, mana ya? Nih. Oke. Nah, kan jadi teman-teman udah tahu nih soal keamanan. Soal keamanan nomor satu, yang kedua baru kita bahas mengenai cari cuannya, yaitu tradingnya teman-teman. Nah, ngomongin soal tradingnya itu ya, kita harus tahu nih, trading di kripto itu mudah nggak gitu. Sebenarnya ya susah-susah, ya, lebih baik susah ya teman-teman, karena butuh pengalaman tinggi. Teman-teman harus bisa baca pola, baca lilin. Lilin itu bukan hafal, tapi teman-teman harus ngerti polanya, dan itu butuh waktu tahunan. Kayak saya udah pengalaman trading biarpun dari 2011, tapi saya kan nggak fokus trading full time, makanya yang nggak bilang jago. Nah, makanya balik lagi, kalau orang mau jago trading itu butuh waktu banyak buat buat full time atau apa sih kerja penuh khusus buat trading, kan nggak semua orang bisa lakukan itu. Makanya balik lagi, bisa nggak sih orang nggak punya waktu, orang awam tetap bisa dapat cuan di kripto? Bisa teman-teman. Nah, makanya kita pakai Ayo Trade teman-teman sebagai alat bantu trading di kripto yang aman, mudah, dan menguntungkan. Dan yang pas tuh nomor, kenapa aman itu selalu dari nomor satu? Balik lagi teman-teman, aman nomor satu, baru kita ngomongin soal mudahnya. Nah, kita ngomongin kenapa masih Ayo Trade ini termasuk kita tetap utamain aman. Pertama yang teman-teman harus tahu itu, yang namanya trading itu harus live trading, harus sesuai dengan kondisi pasar saat ini, nggak boleh ada bedanya gitu teman-teman. Nggak boleh misal contoh di Ayo Trade yang koin ini harganya berapa, padahal di aslinya berapa, nggak boleh ada perbedaan gitu teman-teman, harus sama. Makanya itu disebut sebagai live trading di pasar spot. Jadi misal kalau sambungin ke Bitget atau ke Binance, beli koin apa ya, kita bisa cek pembeliannya itu sama, nggak ada bedanya gitu teman-teman. Oke, dan yang jelas modal tradingnya itu di mana teman-teman? Modal trading tetap harus ada di akun Binance atau Bitget masing-masing, bukan dititipin ke pengundangnya, bukan dititipin ke perusahaan. Modal trading harus ada di akun Bitget atau Binance masing-masing. Yang kedua, kapan aja teman-teman mau narik modal atau profit, mau narik modal plus profit juga nggak apa-apa, itu semua di tangannya teman-teman masing-masing. Nggak ada yang bisa stopin, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur waktunya, nggak ada yang bisa bilang, oh ada syarat-syarat tertentu nih yang harus dipenuhi, harus depo tambah lagi nih, itu baru bisa wedding. Nggak ada gitu. Semua itu di tangan teman-teman masing-masing. Caranya gimana? Yang penting teman-teman yang pegang akses SMS atau nomor telepon teman-teman sendiri dan email. Karena setiap kali mau narik itu akan dikirimin OTP dari si Bitget atau Binance, dikirimin OTP ke SMS kita, ke handphone kita melalui SMS dan email yang kita daftarkan gitu. Nah, selama teman-teman pegang dua akses ini, nggak ada yang bisa sentuh teman-teman, termasuk owner Binance atau Bitgetnya sendiri. Karena cuma kita yang bisa pegang akses itu. Nah, dan yang keempat adalah teman-teman yang nentuin modal tradingnya. Teman-teman yang nentuin modal tradingnya bisa mulai dari 50 SDT atau 60, 100 atau bahkan lebih, itu terserah teman-teman. Tapi ada rekomendasi sih, nanti teman-teman bisa juga tanya ke pengguna masing-masing rekomendasi gimana gitu, karena nanti ada beberapa yang namanya manajemen keuangan gitu, gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut sama pengguna masing-masing, atau nanti ada sesi tanya jawab, pengen nanya juga boleh. Oke. Nah, kalau kita udah tahu alat ini aman, balik lagi nih, gampang nggak dipakai? Karena kalau
kita mau cari cuan buat orang awam harus gampang dong. Nah, alat ini gampang teman-teman, nah, fleksibel dipakai. Karena kenapa? Baik lagi, alat ini tujuan utama adalah ngebantu orang yang bisa trading dan orang yang awam juga. Untuk orang yang masih awam atau nggak punya waktu, ada namanya fitur follow master. Nah, di mana follow master ini fitur yang direkomendasikan untuk pemula, di mana pengguna cukup klik follow master gitu, ya sediain money management sih, modalnya sesuai dengan masternya juga yang direkomendasiin. Nanti IoTrade ini akan bekerja secara otomatis ngikutin rumus-rumus yang udah dibikin sama trader profesional dan ditunjukin oleh developer. Karena kalau kita awam, kita nggak tahu nih karakteristik koin, nggak tahu kalau misalnya pas turun itu, pas beli harga turun apa yang harus dilakukan. Nah, ini harus orang yang udah punya pengalaman atau trader profesional bisa ngerti cara apa sih cara menanganinya itu gimana. Mereka punya formula-formulanya. Kita cuma ikutin aja. Kalau pakai follow master, tapi itu dapat hitungan mereka atau rumus-rumus mereka dan koin yang mereka pilih gitu. Nanti teman-teman tinggal ikutin semua ya gitu. Gak usah pusing-pusing ikutan pantau market lagi atau analisa lagi gitu. Yang kedua, ini benar-benar ideal banget, balik lagi, ideal banget buat yang nggak punya waktu. Misal orang yang ngerti trading tapi nggak punya waktu. Padahal trading itu harus sediain waktu, teman-teman. Apalagi kalau kripto itu 24 jam tiap hari, tanggal 1 Januari atau tanggal merah yang internasional, kripto itu tetap jalan. Nah, dia kalau orang nggak punya waktu, misalnya mau liburan, kayak udah kerja-kerja capek-capek liburan, kan nggak bisa mantau lilin lagi. Nah, makanya alat ini nggak bantu banget orang yang nggak punya waktu juga. Dan juga orang yang awam tentu saja pasti kebantu banget gitu tanpa harus bikin settingan-settingan atau ngatur-ngatur strategi sendiri gitu teman-teman. Yang ketiga, yang jelas kripto itu kan pasarnya dinamis tuh fluktuatif. Nah, dengan teman-teman bisa pakai fitur follow master ini jadi potensi untuk mendapatkan keuntungan atau keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis ini atau fluktuatif jadi lebih tinggi teman-teman. Oke, dan juga yang kedua, kenapa tetap fleksibel? Orang yang jago trading pun bisa pakai, teman-teman. Jadi bukan cuma buat orang awam ya, orang yang jago trading, dia nggak mau follow master, dia punya perhitungan sendiri, dia punya preferensi coin sendiri, dia bisa pakai juga karena IoTrade ini punya yang namanya teknik trading atau fitur trading yang disukai oleh banyak para trader. Salah satunya apa? Average, grid, atau kombinasi gitu, teman-teman. Nah, makanya buat trader ini ya mereka bisa pakai fitur ini sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Dan yang ketiga, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan menentukan rentan harga di mana bot akan aktif bekerja. Biasa orang yang kalau jago trading itu teman-teman atau trader yang udah berpengalaman, ya balik lagi, mereka pasti punya referensi koin sendiri. Mereka misalnya, oh saya nggak terlalu suka koin ini A, B, C, dan lebih demen C, apa, D, E, F atau apa, mereka bisa tinggal pilih aja dan juga mereka bisa atur, oke boleh beli koin A kalau dia masih di harga berapa sampai berapa. Kalau misalnya emang harganya belum masuk ke area tersebut, ya botnya nggak bakal beli koin tersebut. Tapi begitu kalau udah masuk ke harga tersebut, botnya akan otomatis buka buat beli koin tersebut. Nah, ini ngebantu banget teman-teman. Jadi orang awam bisa pakai, orang yang nggak punya waktu bisa pakai, orang yang jago trading bisa pakai. Oke. Nah, jadi sekarang kita ngomong lebih ke fitur ya teman-teman. Kan teman-teman udah tahu nih, ini bisa dipakai orang awam, bisa dipakai orang yang ngerti trading. Tapi setidaknya teman-teman harus tahu nih, fiturnya itu apa aja dan mungkin kita sini share penjelasan singkatnya supaya teman-teman dapat gambaran aja gitu. Nah, jadi fitur unggulannya adalah average, grid, kombinasi average dan grid. Terus yang tadi price range yang bisa atur nih harga koin A boleh beli kalau dia masih di harga berapa sampai berapa. Dan nanti ke depan juga ada fitur baca volume, itu bakal lebih bagus lagi. Nah, makanya di sini pengembangnya IoTrade itu bakal terus ningkatin fitur-fitur, nambah-nambahin lagi supaya ngebantu trade orang-orang yang mau cari cuan di kripto, teman-teman. Oke. Dan kita sangat saranin buat orang yang masih pemula, terutama yang punya waktu juga, pokoknya dua-duanya ini pakai aja fitur follow master karena mereka lebih ngerti nih buat maksimalin fitur-fitur ini. Nah, jadi kita mulai dari fitur
averaging dulu. Apa sih fitur averaging ini? Jadi pertama, ntar saya ambil pen dulu. Jadi di pasar spot itu sifatnya mirip sama saham teman-teman. Teman-teman harus beli asetnya dulu. Jadi misalnya contoh teman-teman beli koin Bitcoin atau koin Ethereum, teman-teman harus beli dulu baru bisa jual. Teman-teman tanpa melakukan pembelian dulu, teman-teman nggak bisa pasang harga jual gitu. Jadi harus beli dulu. Nah, jadi di kripto itu ada asetnya teman-teman yang pegang. Teman-teman misal pakai $200, $100, $50 beli koin apa, teman-teman dapat aset berupa koin. Nah, kita langsung masuk aja ke mengenai averaging ini. Contoh, ini harganya nggak pakai yang real ya. Jadi cuma ngebantu supaya teman-teman uh, dapat gambarannya ya, bagaimana cara koin averaging. Fitur averaging ini bekerja. Jadi pertama, contohnya misalnya apa nih kalau ada buy ke bawah. Nanti saya akan gambarin. Contoh teman-teman, contohnya beli koin A deh, gitu. Saat ini harga koin A itu lagi di um, biasanya $10 gitu. $10. Kalau di kripto itu teman-teman harus pakai USDT. Jadi uang mata uang rupiah bisa beliin jadi koin USDT. Nanti teman-teman bisa minta pengundangnya juga buat pandu gimana sih cara beli koin USDT itu. Koin USDT adalah dolar dalam bentuk kripto. Karena di kripto kita nggak bisa pakai mata uang beli koinnya, teman-teman harus tukar ke USDT. Nah, contoh teman-teman punya modal, anggap aja ya biasanya 100 USDT deh. Eh, U, saya pakai ini aja dolar gitu ya. Kau tulis kepanjangan. Nah, kita bisa beli koin itu nggak langsung habisin 100 ini teman-teman sekali beli bisa dibagi-bagi. Nah, fungsinya buat apa? Misal contoh pertama kali nih harganya si koin A ini kan di $10. Teman-teman bisa beli pakai 20 USDT dulu. Ntar saya hapus sebelah sini biar nggak mengganggu. Oke, teman-teman bisa pakai 20 USDT buat beli. Nah, pas harga si koin A ini turun, teman-teman kondisinya ini adalah disebut floating minus, floating loss, di mana minusnya itu hanya berupa angka. Kalau teman-teman nggak jual pas kondisi turun ini, nggak apa-apa, teman-teman tungguin aja, nanti pas balik naik, itu bakal balik profit lagi, minusnya bakal berkurang sampai balik profit. Nah, tapi ini karena kita membahas averaging, misalnya contoh turun, teman-teman kan tadi punya modal 100 nih, baru kepake 20, kan masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 80, teman-teman beli lagi pakai 20. Nah, habis itu misal ternyata turun lagi ke $8, teman-teman pakai lagi 20. Turun lagi ke $7 di koin A-nya, pakai lagi 20. Nah, habis itu turun lagi sampai $6, beli lagi pakai 20. Di sini baru teman-teman ngepakai um, modalnya teman-teman yang 100 USDT ini, USDT, baru kepake habis gitu kan. Tapi ini bukan habis hilang ya teman-teman, karena dolarnya ini yang USDT diganti jadi koin A. Teman-teman jadi pegang koin aset koin A, cuman emang harganya lagi turun dari $10 sampai $6. Tapi apa sih fungsinya menggunakan teknik averaging ini? Karena lagi turun-turun gini teman-teman beli nih. Teman-teman beli tadinya kan kalau kalau misal kita cuma beli sekali nih, anggap teman-teman beli pakai $100, langsung di $10 dihabisin. Biasanya turun ke $6 ya teman-teman harus tunggu harganya balik, tunggu sampai melebihi $10, baru balik profit. Nah, karena teman-teman bagiin $10-nya jadi 5 kali, setiap kali turun beli 20, 20, 20, akhirnya di sini teman-teman melakukan namanya pengrata-rataan. Jadi harga asetnya teman-teman, harga aset koin A ini nggak di $10 lagi teman-teman. Udah nggak di $10 lagi. Karena kalau teman udah ngakuin rata-rata setiap kali dia turun, jadi di sini bisa aja sampai di sini itu dia udah balik profit. Kita anggap ini hitungan hitungan asal aja, nggak ini bisa aja teman-teman udah tinggal tunggu harganya balik ke cukup tunggu balik ke $8,1 dia udah balik profit teman-teman, atau bahkan nggak nyampe 8,1, bisa aja di 7 komaan, misalnya di $7,8
itu udah BEP. Jadi begitu harganya melebihi 7,8 dolar ini, teman-teman udah balik profit gitu. Nah, jadi itulah fungsi rata-rata. Jadi teman-teman pertama, nggak usah tunggu harga balik melebihi 10 dolar lagi baru profit. Dan juga teman-teman kan lebih cepat nih tuh 7,8 lewat 7,8 dolar teman-teman udah balik profit plus profitnya lebih gede karena teman-teman udah maksimalin teman-teman punya modal dari 100 dolar gitu. Nah, jadi inilah fungsi dari teknik averaging. Nah, tuh. Jadi turun-turun kan beli apa beli pas naik kan nggak usah tunggu lebih lama lagi buat balik profit dan profit lebih banyak. Ini banyak banget yang suka pakai teman-teman terutama di market lagi fluktuatif karena profitnya bisa lebih maksimal gitu. Lebih maksimal dan ya balik lagi nunggunya nggak lebih lama daripada tonton habisin dana sekali tembak pret habisin dana itu turun-turun tuh tunggunya lebih lama dibanding sama orang pecahin dana. Nah, teknik kedua adalah teknik grid. Ini bedanya apa sih kalau sama averaging? Nah, ini contoh tonton baru beli harga naik jual, baru beli harga naik jual. Apa yang terjadi kalau skenario sama kayak tadi habis beli harga turun, misalnya turun, ya tonton beli lagi, sama pecahin dananya lagi, beli lagi, kalau turun naik, kalau naik, nah yang bedain grid itu ada di sini teman-teman. Saya buka aja sampai habis. Kalau misal turun-turun tonton bakal lihat itu kok selnya kepisah satu-satu. Nah, ini yang disebut sebagai teknik grid teman-teman. Kita bilang aja setiap kali pembelian ini adalah kayak lapisan teman-teman atau layer bahasa Inggrisnya. Kita bilangnya layer. Jadi ini layer satu, layer 2, layer 3, layer 4. Jadi kita 1 sampai 4 ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, yang bedain grid itu apa? Misalnya teman-teman habis beli layer satu, harga turun, beli lagi dong di layer 2. Nah, kalau misalnya harga di layer 2 ini naik, mending pakai kayak tadi deh. Ini beli di harga 10 dolar, ini beli di harga 9, ini harga 8, ini harga 7. Nah, kalau misal pas teman-teman beli di layer 2, harga kan dibelinya di harga 9 dolar. Esok ternyata naik. Naik jadi 9,2, 9,3 dolar. Teman-teman jualnya cuma layer 2 doang. Cuma cukup layer 2 ya doang. Tapi misal contoh turun lagi ke layer 3, teman-temannya beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dan juga kalau balik lagi, kalau misal harganya naik melebihi 8 dolar ya teman-teman cuma jual layer 3. Misal harga anggap aja nih, ini nggak eh, lanjut turun ya teman-teman dari 1 sampai 4 lanjut turun. Tapi harganya bolak-balik nih teman-teman di 7 sama 8 dolar. Jadi dia dari anggap aja bolak-balik harganya dari 7 sampai 8,5 dolar bolak-balik terus gitu gitu. Yang akan terjadi adalah penjualannya terjadi itu cuma jual layar 3 dan 4, turun dia buka lagi beli layar 4, naik dia jual lagi layar 4, naik layar 3 dia jual lagi 3 dan bolak-balik. Nah, yang bagus di fitur grid ini adalah ketika market misal habis turun, dia bolak-balik, 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 nggak menyentuh layer satu dan 2 gitu teman-teman. Nggak bisa bikin layer satu dan 2 kejual, maka teman-teman masih bisa dapat profit dari layer 3 dan 4. Ini salah satu fitur yang disukai banyak trader juga teman-teman, terutama di kondisi market habis turun dan dia bolak-balik di bawah. Nah, kayak gini teman-teman sambil nunggu tadi istilah yang floating waktu itu, tapi teman-teman masih bisa ada profit karena masih ada layer 3 dan 4 yang ngejualin gitu teman-teman. Gitu. Nah, ini adalah fitur grid dan yang fitur ketiga kombinasi. Jadi yang tadi averaging digabungin sama grid. Jadi misal contoh di apa? Di master bikin nih, dia bikin lapisan, anggap aja dari lapisan satu atau layer 1 sampai 4 itu AVG. Nah, itu di sini layer 5 sampai 10 anggap aja gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau yang lain pakai gimana. Apa the grid gitu. Hilang. Oh, nah, jadi ini kotor. Sorry.
Oh, ini hapusnya gimana annotate ini? Bentar. Hmm, oh, ini cara hapusnya. Sorry. Nah, jadi kayak gitu tonton. Kalau misalnya kombinasi dari 1 sampai 4 averaging, 5 sampai 10-nya grid. Misalnya emang pas market turun melebihi averaging, ternyata yang aktifnya layer 5 sampai 10 di dalam gridnya, ya berarti teman-teman sambil nungguin averagingnya belum kejual, teman-teman masih dapat profit dari grid. Nah, itu yang paling menguntungkan teman-teman. Sambil lagi floating tapi tetap dapat profit istilahnya kayak gitu. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih Ayo Trade ini aman karena dana teman-teman semua di exchanger masing-masing di akun Bitget atau Binance masing-masing. Pakai alat juga mudah karena ada fitur follow master atau yang orang yang ngerti trading bisa bikin formasi sendiri. Fiturnya juga sangat bagus, bisa dipakai buat ini apa ngikutin pergerakan market lah apa maksimalin lah. Jadi kalau orang yang berburu ngerti ya dia sama maksimalin gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti, baiknya itu saya follow master. Nah, tapi tetap kita akan memberikan sanggahan atau disclaimer ke teman-teman karena apa? Kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Nah, itu riwayat keuntungan yang tercatat ada hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di share di grup atau misalnya saya yang share atau teman yang pengundang yang share atau bahkan yang lain-lainnya pada share profit-profitnya itu nggak bisa jadi patokan kalau kita orang semuanya profitnya sama. Karena baik lagi kalau real trading tiap orang pasti beda-beda teman-teman potensi profitnya modal juga menentukan posisi pas lagi nyalain IO trade itu juga nentuin misalnya ada yang nyalainnya pas market lagi benar-benar fluktuatif bisa aja profit dia lebih oke lebih banyak bisa aja atau misalnya dapat koin yang lebih fluktuatif itu bisa aja beda misalnya modal sama-sama 1.000 tapi yang satu dapat koinnya yang lebih fluktuatif bisa aja yang modal sama itu tapi dia lebih gede profitnya bisa. Jadi di sini nggak akan ada yang profitnya sama teman-teman karena balik lagi ini real trading. Kalau yang sama pukul rata profitnya selalu rame-rame sama terus mau modal berapapun atau persentase selalu sama terus di modal berapapun itu dijamin pasti money game teman-teman karena real trading nggak ada yang kayak gitu. Nah yang kedua volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah resikonya apa yang tadi saya sebutin teman-teman pas habis beli harganya turun. Harganya turun disebut sebagai floating loss di mana minusnya itu sekali kan. Minusnya itu hanya berupa angka. Selama teman-teman nggak jual dalam kondisi minus, itu nggak bakal terrealisasi minusnya. Karena kenapa? Balik lagi, market crypto ini saat ini kondisinya lagi akumulasi, dia bakal bolak-balik di harga tertentu. Karena dia lagi bersiap-siap buat keburan. Buran itu adalah market di mana cenderung naik. Nah, kalau dia udah mulai naik itu naiknya bakal kenceng teman-teman. Naiknya bakal banyak banget dan bakal ninggalin harga yang saat ini gitu. Misal ke depan ada turunnya ya dia nggak bakal balik ke harga saat ini lagi teman-teman. Jadi harga saat ini bisa dibilang harga murah. Makanya baik lagi floating loss saat ini teman-teman nggak perlu takut karena market crypto itu bukan cenderung turun, tapi dia akan cenderung naik. Tapi kapan ya mungkin bisa bulan depan atau 2 bulan kemudian belum ada yang tahu. Tapi emang market crypto selalu kayak gitu setelah yang disebut sebagai halving karena setelah halving dia bakal mulai naik 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 begitu naik kenceng banget udah selamat tinggal harga murah saat ini. Nah, makanya kita bisa pakai IoT buat ngikutin gitu teman-teman. Kalau kita nggak ngerti manual biasanya kita sering salah masuk. Kita sering masuk ya ketika udah heboh banget kita beli ternyata kita nggak tahu kalau itu udah di harga ujung di atas teman-teman. Makanya kita harus pakai dari sekarang. Kita ikutin dari harga murah di mana orang-orang masih takut. Yang benar dalam trading itu adalah masuk ketika orang-orang masih takut teman-teman. Dan yang terakhir adalah setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan money management atau manajemen keuangan yang dianjurkan. Jadi yang jelas dalam trading itu teman-teman harus pakai uang dingin. Nggak boleh pakai uang panas, nggak boleh pakai uang dapur, uang anak sekolah, apapun nggak boleh. Pakai uang dingin yang benar-benar teman-teman um, isiin ya bukan buat cadangan yang penting, tapi teman-teman, oh emang ini lebih dari tabungan, lebihnya ini
Nah, teman-teman pakai uang kayak gitu. Yang benar-benar teman-teman misal dalam kondisi darurat belum tentu dana ini terpakai gitu teman-teman. Nah, itu yang disebut sebagai uang dingin. Karena kenapa? Kalau teman-teman pakai uang dingin, ya tapi nggak jadi dingin, teman-teman. Jadi kalau kondisi market lagi pelan, gitu, soalnya market crypto itu nggak cuma bergerak naik doang atau turun doang. Dia ada waktunya yang bergerak buat baik di harga tertentu atau ada waktunya dia bergerak pelan teman-teman. Karena ya itulah sifatnya trading. Karena pada dasarnya berdagang teman-teman, dagang konvensional aja ada hari-hari yang sepi kan, ada hari-hari yang bersepi banget. Nah ini sama teman-teman, ada hari-hari yang pelan, hari-hari yang kencang, harganya naik. Oh ada hari-hari yang banyak yang jualin, ya harga turun gitu. Nah jadi itu teman-teman. Kalau mengenai manajemen keuangan, mungkin contohnya lebih ke kalau follow master itu ada beberapa master yang saranin minimal untuk bisa ikut rumusnya dia butuh modal berapa. Karena kenapa? Dia udah perhitungin teman-teman. Oh butuh modal sekian buat menghadapi kalau market turun pas beli turun 20% atau berapa puluh persen gitu teman-teman. Hanya kayak harus disediain dana berapa. Itu pertama. Dan kedua, contohnya yang biasa saya suka ceritain ke teman-teman saya yang lain, ke member itu, terutama yang modal ribuan ya teman-teman. Misalnya yang punya modal $2.000, jangan langsung habisin $2.000, cemplungin semua, dibagi ribu-seribu. Buat apa? Misal pas 1.000 pertama kali pakai, itu ternyata market turunnya lumayan banyak, sampai 1.000-nya lagi floating, baru masukin lagi 1.000-nya di bawah supaya apa? Dia ada porsi dana yang trading lagi di harga murah di bawah. Jadi sambil nunggu porsi dana yang di atas lagi floating, ada porsi yang lagi kasih profit sampai harganya balik naik ngejual semuanya gitu teman-teman. Nah nanti lebih jelasnya itu bisa teman-teman tanya ke pengguna juga sih kalau mengenai pengaturan money management gitu. Oke, nah kan teman-teman udah tahu nih, oh Bitget, Binance, Ayo Trade aman karena dananya ada di Bitget sama Binance masing-masing, pakai gampang. Nah cara pakai gimana? Teman-teman nanti setelah Zoom ini bisa langsung hubungi penggunanya atau penggunanya langsung kontak aja langsung ke teman-teman yang ikut Zoom ini. Teman-teman tinggal daftar ya pakai link pengundangnya teman-teman. Dan balik lagi, kalau teman-teman belum punya akun Bitget, minta juga linknya dari pengundangnya teman-teman karena kalau pakai link dari apa yang udah ikut Ayo Trade itu baiknya Bitget lagi mau berkembang banget dan dia ngeliat Ayo Trade sebagai komunitas yang berpotensi bisa jadi besar, makanya dikasih perlakuan spesial kalau member yang daftar lewat pengundangnya ini, member yang daftar pakai link pengundang Bitget juga, itu bisa dapat cashback 25% dari tradingnya gitu. Nah, itu sih dari biaya trading, nanti perhitungannya ada sih. Kalau udah ada perhitungan lebih jelasnya mungkin akan saya share. Nah, intinya teman-teman nggak bakal ketemuin yang cashback di trading itu di luaran teman-teman. Cuma lah kita aja yang bisa kasih sampai 25% lah komunitasnya kita. Nah, dan kedua, karena ngomongin soal aman, untuk bisa Ayo Trade itu bekerja, teman-teman butuh isi namanya trading fee. Minimal isinya 10 USDT, karena kenapa? Setiap kali Ayo Trade jual dalam kondisi profit, Ayo Trade nggak bakal jual kalau lagi minus ya teman-teman, atau lagi floating loss maksudnya. Floating loss nggak bakal dijual, ya bakal tunggu sampai profit baru jual. Pas jual dalam kondisi profit, ada yang namanya trading fee 20% dari profitnya. Jadi nggak termasuk modal dari profitnya aja. Misalnya teman-teman modal 100 atau 1.000, profitnya $10, ya dia 20% dari $10 yang nggak termasuk 1.000-nya gitu teman-teman. 20 dari 10-nya doang. Nah, makanya teman-teman harus isi trading fee ini minimal 10 USDT, tapi kalau teman-teman isinya mulai dari 50 USDT ke atas ada cashback 5 cashback 20%, sorry. Nah, oke. Jadi itu teman-teman. Jadi ini ibarat kayak teman-teman pakai mobil kan, teman-teman harus isi bensin. Kalau bensinnya habis, ya mobilnya mogok. Nah ini sama, teman-teman harus jaga jangan sampai trading fee-nya habis. Aduh, kalau trading fee habis, ya artinya teman-teman profitnya banyak. Misal contoh teman-teman isi 50, 50-nya udah habis, berarti teman-teman udah profit $250 gitu. Oke, dan yang terakhir dari saya dari sharing malam ini, teman-teman kalau punya impian, punya target atau punya ambisi, tapi teman-teman harus bisa
punya sikap mulai. Itu harus dimulai nih, jangan cuma tarsok atau cuma bilang pengen gini tapi nggak ngakuin apa-apa. Nah makanya di sini Jack Ma, kalau teman-teman pernah dengar Jack Ma nih, Jack Ma ini pendirinya Alibaba, di mana waktu itu online, belanja online itu masih belum terkenal. Dia udah mikir itu, baik orang yang ngata-ngatain dia Pak, masih lebih suka offline lah, datang ke tempat bisa bareng langsung apa. Tapi ternyata apa yang ngebuktiin, orang-orang sekarang semua udah pada terbiasa online. Nah, dia dari sebelum orang-orang itu dia udah bikin Alibaba. Makanya dia ada ngomong, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Jadi jangan sampai hal yang teman-teman pengen lakuin itu udah jadi hal biasa, teman-teman baru lakuin, sayang gitu. Nah, makanya balik lagi, kita ngomongin soal yang tadi, halving crypto nih. Itu kan 4 tahun sekali. Dan tahun ini di bulan April 2024, baru bulan kemarin, itu kan baru halving terjadi nih. Nah, makanya kita punya waktu nih teman-teman setahunan buat ngikutin siklus buruan kripto yang tadi cenderung naik harga. Karena kalau sampai teman-teman lewatin atau teman-teman masuk ketika kripto udah heboh banget, pokoknya semua orang udah mau ngomong, weh, gue beli koin apapun, profitnya berapa, ini. Itu teman-teman udah telat. Kalau sampai udah heboh itu teman-teman udah telat. Teman-teman harus mulai dari orang masih pada takut. Orang, aduh turun, apa. Itulah waktu yang tepat buat masuk teman-teman. Karena ketika orang-orang takut, justru itu pemain-pemain besar demen teman-teman. Wah, dia bikin orang tambah takut. Supaya apa? Harga makin murah gitu. Ketika mereka beli, harga terbangnya tinggi, mereka untungnya banyak. Nah, teman-teman jangan sampai jadi orang yang beli ketika udah heboh karena harga udah keburu di atas. Jangan sampai beli di harganya udah di puncak. Karena sekarang udah mau lagi murah banget. Sekarang bener-bener pas buat teman-teman masuk. Oke, nah itu sharing dari saya. Kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung chat ke saya aja teman-teman. Nanti saya saat ayo teman-teman mau tanya soal IO trade-nya sendiri, mau nanya Bitget, mau nanya Binance, mau nanya crypto sendiri bebas teman-teman. Ntar saya minum dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan masuk ke tempat saya nanya soal Bitget. Em, Kenapa pindah ke Bitget? Kenapa nggak di Binance aja? Oke, jadi ini saya sekali lagi lurusin ya teman-teman. IO Trade bukan pindah exchanger, bukan kayak Binance ditinggalin atau ditutup. Enggak, Binance tetap bisa pakai. Teman-teman yang mau pakai tetap di Binance boleh-boleh aja. Atau teman-teman yang udah pakai IO Trade mau tetap yang di Binance jalan juga nggak masalah. Tapi Bitget ini adalah penambahan exchanger, teman-teman. Penambahan pilihan exchanger supaya orang bisa bisa milih mau pakai mana. Karena teman-teman harus tahu nih, Binance ini ada beberapa negara yang blokir. Ada yang blokirnya sampai total, teman-teman. Salah satunya Singapura, teman-teman nggak bisa download Binance di pengguna Apple ya. Nggak bisa download Binance. Kalau di Indonesia, paling cuma di Play Store aja yang bisa kena blokir. Tapi teman-teman tetap masih bisa download APK, masih bisa download aplikasinya. Misalnya teman-teman pengguna Android kan ada tuh apa sih aplikasi store bawaan handphone. Kalau misal kayak Samsung Galaxy Store, kalau Xiaomi saya lupa Mi Store atau apa, itu teman-teman bisa search juga Binance di sana, nanti keluar Binance Buy and Sell Crypto, itu tetap aplikasi Binance juga. Nah, masih bisa di-download, tapi sedangkan kalau di Singapura, Malaysia, mereka bisa blokir secara total itu sampai pengguna Apple nggak bisa download Binance. Nah, itu pertama. Kalau yang kedua, yang si Bitget, ya Bitget kantor pusatnya di Singapura teman-teman. Dan Bitget
hampir hampir ini sih dikit banget negara yang blokir Bitget. Harus negara yang benar-benar blokir kripto baru blokir Bitget. Salah satunya kayak Qatar. Qatar kan benar-benar nggak ngizinin kripto. Nah, itu kan nggak bisa dibilang. Tapi kalau kayak Singapura, Malaysia, Jepang atau apa-apa, Bitget nggak diblokir gitu teman-teman. Nah, jadi ini saja alternatif banget buat kita yang punya teman-teman yang ada di Singapura, Malaysia, Jepang apa-apa gitu, bisa pakai Bitget mereka gitu. Nah, dan yang kedua yang tadi teman-teman ada cashback 25% dari trading fee. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah bisa, oh berarti satu IO trade bisa langsung jalan dua exchanger seperti Binance dan Bitget bersama, bisa teman-teman, bisa banget. Jadi misal teman-teman anggap aja ini, oh saya punya modal $1.000, 500 di Bitget, 500 di Binance, bisa, bisa banget. Jalan bareng gitu teman-teman. Nanti ketika dari developer sih kasih info, kurang lebih Bitget itu bisa dipakai atau udah di launch gitu teman-teman, dibuka buat semua orang bisa pakai atau sambungin itu di tanggal 28 sampai 30 di antara itulah teman-teman. Karena saat ini developer lagi mastiin semuanya berjalan lancar tradingannya, mereka lagi mastiin desimal juga karena di kripto itu ada desimal teman-teman. Harganya nggak cuma bulat kayak tadi $10, $8 enggak. Biasa harganya keriting gitu. Bahkan ada koin yang harganya 0,000 apa gitu. Nah, itu kan desimal-desimal. Nah, ini yang lagi mereka pastiin supaya penyocokan desimalnya sesuai gitu, teman-teman. Jadi biar jual belinya sesuai dan lancar gitu. Nah, jadi developer yang itu sih di antara tanggal 28 Juni sampai 30 Juni bisa finalisasi supaya semua orang udah bisa sambungin ke Bitget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum daftar Bitget, saran saya daftar dulu aja teman-teman. Jadi begitu developer bisa, oke udah bisa sambung ke Bitget, teman-teman tinggal tinggal sambungin aja gitu. Karena daftar Bitget itu kan free, bisa kapan aja, dan juga baik aja teman-teman minta link dari pengundangnya supaya bisa dapat yang cashback 25% itu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan. Jadi buat investor awal mending join di Bitget ya? Iya boleh, supaya mereka juga happy gitu. Apalagi kalau nanti misal pas market lagi fluktuatifnya kencang banget, itu cashbacknya bakal berasa teman-teman karena kan cashbacknya dari volume trading juga atau trading fee. Jadi kalau makin sering jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, ya cashbacknya nanti bisa berasa. Jadi nanti orang juga bakal senang dan cashbacknya itu si Bitget balikin dalam bentuk USDT, USDT di wallet spotnya masing-masing setiap jam 8 malam WIB. Oke, oh ini pertanyaan koinnya di Bitget bakal sama kayak di Binance nggak? Infonya sih nanti penambahan koin-koin baru bakal di Bitget duluan, baru nanti belakang di Binance. Jadi pokoknya setiap kali nambah koin baru ditaruh di Bitget duluan karena baiknya teman-teman. Karena kenapa gitu ya? Karena si Bitget ini ngedukung banget teman-teman, ngedukung komunitas Ayo Trade ini teman-teman. Makanya baru bisa dapat yang cashback cashback sampai 25% gitu. Di luar nggak ada. Di luar mungkin kalau ada yang bisa kasih cashback juga nggak gede-gede banget teman-teman. Paling cuma berapa sih? Paling gede 10% kali. Makanya di sini bisa 25% jauh lebih gede. Dan juga banyakan di luaran itu bukan benar-benar cashback. Di luaran itu cuma potongan trading fee doang. Gitu. Kalau ini cashback benar-benar dibalikin dalam bentuk USDT. Kalau luaran cuma potongan trading fee mah nggak dibalikin dalam bentuk USDT teman-teman. Oke, oke ini pertanyaan menarik. Untuk compound profit di apakah ditentukan besar atau kira-kira berapa besarnya? Sebenarnya sih kalau dari saya lebih biar gampang sih, biar gampang memudahkan aja. eh, Kalau profitnya emang udah ada 10% atau lebih dari 10% dari modal,
baru di compound aja. Cara naikin apa compoundnya itu misalnya contoh teman-teman modal $500, kan profitnya kalau 10% berarti profitnya 50 USDT itu. Nah, itu boleh di compound teman-teman. Boleh di compound, teman-teman tinggal di settingnya itu yang mau follow master atau yang manual atau yang masih yang custom, itu di pause dulu, di start lagi kan teman-teman harus isi tuh trade balance-nya. Berarti yang tadi 500 naikin jadi 500 berapa gitu. Tapi kalau ada saran dari saya jangan langsung 550 karena teman-teman ke depan kan butuh isi lagi trading fee pakai uang profit. Jadi teman-teman naikin aja jadi 530, 540 gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus lagi. Sesuai sama yang tanggahan atau disclaimer yang tadi. Pertanyaan kayak gini, teman-teman. Trader A dan B sama-sama ikut bronze dan ikut follow master bronze nih. Nah, apakah profit atau perolehannya bisa sama nih antara A dan B? Beda, teman-teman. Bisa saya bilang pasti beda. Karena kenapa? Pertama, biarpun modalnya sama, kan bronze dan modalnya sama nih. Karena saya juga ada ikut yang mastering apa auto cuan. Kebetulan saya tahu bronze itu modal minimal $250. Berarti A dan B kan modalnya sama nih, 250, 250. Mereka beda 1 jam start aja. Misal A startnya di jam 1, B startnya di jam 2 siang gitu. Itu udah bisa pengaruh profitnya beda. Apalagi koinnya pas dapetnya beda nih. Misalnya si trader A dapetnya koin Doge atau Shiba, anggap aja gitu. Itu si trader B dapat koinnya ETH. Pas kebetulan si koin Doge ini lagi fluktuatif banget, ya jelas trader A profitnya bisa lebih gede daripada si B gitu. Nah, jadi jelas ya, pasti beda. Jadi balik lagi karena ini trading real, modal sama, ikutin followernya sama, masternya sama, profit belum tentu sama. Oke. Ini juga pertanyaan menarik. Dengan modal pemula yang di 100 USDT, kira-kira bisa nggak? Bisa optimis nggak dapat profit sekitar 10% tiap bulan? Nah, makanya di sini kita disclaimer, profit itu semua balik lagi tergantung sama kondisi market. Kalau kondisi marketnya lagi pelan, lagi turun, ya potensinya 10% mungkin nggak, mungkin saja di 5%, 3% atau berapa, atau bahkan bisa di bawah 3%. Kan kita nggak tahu nih kondisi marketnya, kalau lagi pelan sampai berapa minggu bisa aja. Nah, ini karena floating. Tapi kalau market lagi kenceng, bener-bener kenceng banget, pengalaman. Pengalaman saya, karena kan saya dari kripto itu dari 2020, dan saya pernah pakai alat yang kayak si Bitget kayak IoTrade, cuma yang dulu berbayar teman-teman. Kalau si IoTrade kan gratis, yang dulu berbayar setiap tahun harus bayar sewanya. Itu ketika market lagi kenceng naik, eh, profitnya bisa lebih dari 10%, bisa 20%, 30%, karena dia benar naik terus. Apalagi kalau kita dapat koin yang emang fluktuatif banget. Contoh pas dapat SIBA atau koin OP atau apa, dia naiknya terus terus tek 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 tek. Dalam 1 bulan dia naik sampai 3 kali lipat. Ya bisa teman-teman profitnya jadi lebih dari 20% atau apa di bulan tersebut gitu. Jadi bayar semua tergantung sama kondisi market. Nah, makanya yang tadi saya bilang, market lagi menuju ke sana teman-teman, yang harganya bakal tek 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 naik terus. Nah, nanti kalau udah kayak gitu teman-teman bakal ngelihat ada koin-koin, bukan ada koin-koin sih, banyak koin yang bakal terbangnya bisa sekali terbang itu dalam 1 bulan lebih dari 100% bisa, bisa banget kalau lagi buruan gitu. Dan itu bukan habis 100% dah, dia nggak bisa lanjut 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 terus, karena emang itulah kripto teman-teman. Begitu kita udah masuk ke siklus yang buran ini, sorry. Jadi itu orang-orang dari dulu tunggu teman-teman, karena cuma 4 tahun sekali terjadi kayak gitu teman-teman, 4 tahun terjadi siklus yang ini, dan ini adalah siklus yang orang-orang tunggu. Dan sekarang emang harga kita nih, wah lagi turun, lagi pelan geraknya, inilah akumulasi teman-teman dari ngumpulin di bawah-bawah bolak-balik bolak-balik. Begitu dia udah terbang, teman-teman nggak bakal lihat harga Bitcoin di 60 ribuan lagi kalau dia benar-benar terbang kenceng banget.
gitu. Atau misal contoh kita ngomongin koin Ethereum, teman-teman nggak bakal harga 3 ribuan lagi gitu. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Em, Lebih menguntungkan mana? Kita trading satu akun tapi dua exchanger atau cuma satu exchanger gitu ya. Jadi maksudnya satu akun sekali trading di Binance dan Bitget atau tradingnya cuma di Bitget saja. Hmm, Sebenarnya sih kalau teman-teman mau pisahin gitu bisa-bisa aja. Cuman ya kalau teman-teman sih cuma paling harus jaga trading fee-nya aja. Cuman kan berhubung koin yang di trading kan kurang lebih bakal agak mirip, cuman nanti Bitget lebih banyak pilihan infonya gitu. Menurut saya sih kalau misalnya yang saat ini udah berjalan, misalnya lagi floating, pas floatingnya udah lepas, teman-teman pengen pindah ke Bitget boleh karena baik lagi. Bitget lebih menguntungkan sih kalau menurut saya pribadi karena baik lagi kenapa ada cashbacknya teman-teman. Binance nggak ada. Binance itu memang dia exchanger terbesar nomor satu. Saya sendiri suka simpen. Saya pakai Binance sebenarnya banyak kan buat simpen ini teman-teman. Buat simpen aset karena saya tahu Binance itu aman buat simpen aset. Nah tapi kalau buat trading udah denger si Bitget ada kasih cashback 25%, yang mending ke Bitget aja teman-teman. Maksimalin aja cashbacknya. Apalagi kalau teman-teman ke depan punya apa sih? Oh, bakal mau top up nih apalagi pas lagi market kenceng. Mau gedein buy in atau trade balance-nya biar profit makin gede tambah modal. Jadi bid aja karena nanti cashback-nya juga makin berasa teman-teman. Oke, ini pertanyaan balik. Kenapa Pak Alex begitu optimis sama buruannya kripto? Oke, sip, sip. Nah, ini saya share screen aja dari apa grafik sini jadi grafik yang dulu. Mana ya ini? Em, Jadi ini ada data ya teman-teman. Nanti saya bagi beberapa data supaya teman-teman juga makin yakin ya. Kita bukanya datanya si Bitcoin, nanti habis Bitcoin saya buka si Ethereum, nanti habis Ethereum saya buka yang apa yang lain. Ada beberapa data yang bisa dipakai Bitcoin, USDT mana. Ini ganti jadi sorry, BTC. Nah kayak gini. Nih teman-teman bisa lihat ini grafik satu mingguan sih. Anda bisa lihat nih, ini kan yang grafik dari apa tuh? Dari 2018, 2020, 2022, dan kita di 2024. Kita pakainya nggak usah yang terlalu jauh di belakang dulu deh. Nih, ini kan yang siklus sebelumnya teman-teman. Yang siklus halving sebelumnya di 2020. Habis itu dia mulai akumulasi, akumulasi. Dan pas di 2021 teman-teman lihat deh naiknya. Asik banget. Dari berapa bawahnya? Dari 3 ribuan atau 4 ribuan naik terus sampai 68 ribu itu teman-teman. Nah, dia baru turun. Ini siklus yang bearish atau market cenderung turun turun terus gitu. Tapi seturun-turunnya dia nggak sampai ke harga dulu tuh teman-teman. Nah, memang turunnya lumayan sampai sempat 17 ribu di 2022. Nah, yang tadi saya bilang teman-teman jangan nunggu sampai orang track, wah heboh di mana-mana bahas Bitcoin, bahas kripto, bilang dia ada profitnya banyak ini itu, atau udah profit berkali-kali lipat. Jangan tunggu pas kondisi gitu baru masuk ke kripto, karena kenapa? Takutnya teman-teman masuk pas kondisi kayak gini, teman-teman. Kondisi di atas pas turun tuh, wah teman-teman harus nunggu lagi sampai 2 tahunan lebih, sampai halving lagi, baru nunggu sampai naik lagi, teman-teman bisa nunggu 2 sampai 3 tahun. Nah, dan ini teman-teman bisa lihat balik lagi kenapa saya optimis banget.
Ini kan yang dari 2022 tuh siklus halvingnya udah lewat, siklus halving, siklus bearish-nya udah lewat sampai 2023. Pas di 2023 Oktober atau September muncul tuh berita Bitcoin ETF atau Bitcoin reksadana. Jadi sebenarnya ETF itu adalah Bitcoin yang dijadiin reksadana oleh perusahaan manajemen aset. Mereka jadi aju nih ke pemerintah nih, kita perusahaan yang udah kredibel di dalam manajemen aset ngajuin Bitcoin jadiin reksadana aja. Biar kita yang kelola dana-dana nasabahnya kita masukin ke Bitcoin. Tapi ini dalam bentuk reksadana. Jadi kayak sebagai jaminan gitu teman-teman. Nah, pas di itu disetujuin, orang-orang yang konservatif, orang-orang yang takut sama buat taruh dana ke Bitcoin atau kripto, tapi kan mereka punya si perusahaan aset manajemen ini, BlackRock, Fidelity atau apa gitu. Mereka tahu selama ini mereka dikelola sama perusahaan ini yang profit-profit terus. Nah, kira mereka udah biarin dia kelolain ke Bitcoin juga, porsi dari Bitcoin Bitcoin. Makanya ini terbang tuh, terbang terus. Di mana waktu itu saya ingat banget di bulan apa Maret masih banyak orang yang ngomong paling nanti Bitcoin turun. Eh, se- nggak mungkin Bitcoin di tahun 2023 ini bisa mencapai hmm, harga 60 ribuan. Paling sampai 58 ribu udah kebanting sampai ke 30 ribuan lagi. Waktu saya tungguin teman-teman tungguin balik ke 30 ribuan karena waktu di Bitcoin lagi di 40 ribuan. Di sini nih teman-teman saya ngeliat. Em, nah di situ tuh. Nih saya buka balik. Nih saya masih ingat banget. Saya masih nungguin di bulan ini nih. Tuh di bulan apa tuh? Ini masih di 50 ribuan di sini Februari Maret. Yang terjadi apa? Lanjut naik terus sampai 70 ribuan mana? Gak kelihatan tuh harga 30 ribuan lagi. Mana? Gak ada harga segini tuh tonton. Jadi kalau misalnya teman-teman di luaran kayak atau apa yang bilang turun 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 Bitcoin turun lagi. Teman-teman lihat dulu turunnya gimana gitu tuh. Ini kan di 2022, ini di 2023 Oktober nih, belum setahun. Dan ini masih awal tahun kita nih, Januari, 39 ribu. Turunnya nggak nyampe 39 ribu, teman-teman. Turunnya masih turun di sini, 61 ribuan. Masih di harga yang di atas yang tadi saya bilang, yang orang-orang di bulan Maret bilang, Pak, bisa turun ke 30 ribuan, mana? Mereka nggak turun segitu. Nah, jadi kayak gitu, ini salah satu yang saya bilang, kenapa saya optimis ini bakal ke bulan, karena nanti ketika buruannya udah terjadi teman-teman, akumulasi yang harganya bolak-balik di sini di 60 ribuan sampai 70 ribu ini kayak keluar, teman-teman bakal ucapkan selamat tinggal lagi nih harga murah kayak gini tuh. Teman-teman lihat deh, nggak kesentuh lagi di harga murah kayak yang dulu tuh. Nggak kesentuh lagi di harga yang ribuan dolar gitu teman-teman. Sekali sekali berkencang, bye-bye harga murah saat kayak seperti saat ini gitu. Ini Bitcoin. Nah, kita koin kedua Ethereum. Ethereum, kenapa saya pakai Ethereum? Karena Ethereum ini bisa dibilang rajanya koin selain Bitcoin. Koin selain Bitcoin itu sebutannya adalah altcoin, alternatif koin. Jadi sama, Ethereum itu kalau Ethereum mulai kenceng, habis terbang tinggi, terus dia mulai turun dan dia udah bolak-balik di harga yang sama, koin-koin selain Ethereum bakal terbangnya kejar-kejaran dan bisa lebih kenceng daripada si Ethereum secara persentase. Tonton lihat juga deh, sama kan grafiknya tuh. Oh, ini yang dulu 2021 terbang sampai itu. Dan harganya berapa? Ini saya pas baru terjun ke kripto, teman-teman, di 2020. Saya pas baru terjun ke kripto dan masih gak berani beli waktu itu, teman-teman. Saya pas baru awal belajar kripto masih pakai uang dikit. Apa, $20, $10, 30, belum berani pakai di atas $100 beli-belinya, teman-teman. Lihat deh, saya pas baru belajar kripto tuh pas di Ethereum masih di $300. Itu saya untungnya yang waktu itu pas di 2021 saya dikenalin alat yang kayak IoTrade tapi berbayar dan fiturnya nggak selengkap IoTrade sih. Tapi waktu itu saya udah ngerasain yang namanya ini teman-teman. Makanya di sini yang saya bilang kenapa saya optimis banget. Kita lagi ngulangin siklus yang kayak gini teman-teman. Nah makanya teman-teman mirip deh tuh. Tek 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 tek, kasih ada turun lagi tek 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 tek, udah kalau kayak gini-gini sama tinggal harga 3 ribuan teman-teman. Dan kalau bilang Ethereum turun terus nyungsap nyungsap apanya ini di bulan Januari
atau Februari harganya berapa? 2.400 teman-teman, harganya nggak dapat dapat. Dan yang kalau mungkin saya boleh buka ke teman-teman di 2022 itu saya maruk kan. Orang maruk kan biasa pas lagi profit maruk. Ini saya maruknya pas lagi harga turun. Ini di sini waktu dikasih harga murah di bawah 1.000. Saya nggak beli teman-teman. Pengennya, oh dapat kabar Ethereum bakal 5.700 saya tungguin. Mana ada. Dia cuma cepet sentuh ke 800 saya terbang balik dari di atas 800. Akhirnya apa? Gak dapat dapat harga di bawah 1.000 teman-teman. Dan sekarang mana turun-turunnya mana ada ke di bawah 1.000 lagi. No, mana ada 1.000 waktu di sini aja waktu itu masih ngarep banget waktu masih di bawah 2.000 teman-teman. Ujung-ujung apa nggak dapet kan sekarang 3.000-an kayak gitu. Nah ini juga sama nanti koin-koin lain juga gitu teman-teman. Oke, untuk tutorial API binding cara daftar udah disiapkan. Nanti bakal di-share kok teman-teman. Bakal di-share. Begitu semua udah siap nanti di-share. Dan juga baik lagi teman-teman kan udah sempat diinfo mengenai web support. Nanti di tutorial-tutorial cara daftar Bitget, cara API binding ke Bitget, itu bakal di-upload ke web support juga ya teman-teman. Nanti juga bakal dibagiin kok PDF-nya gitu sama apa YouTube-nya gitu ya ke depannya gitu. Bakal dapat kok teman-teman tenang aja. Oke, ada pertanyaan teknis. Kemarin saya screenshot history thread ada menu sell. Oh, ada menu sell di IO Trade-nya. Apakah tombol ini boleh kita klik ketika koin sudah hijau sementara IO Trade belum eksekusi? Coba kalau teman-teman pengen intervensi sell manual ketika profit ya boleh-boleh aja. Tapi saran dari saya, teman-teman kalau mau eksekusi sell manual jangan di bawah 1,3%. Karena kalau teman-teman eksekusi jualnya di bawah 1,3% atau bahkan di bawah 1%, biarpun itu hijau, teman-teman harus tahu di Bitget atau Binance itu ada yang namanya trading fee juga, biaya trading. Dan mereka potongnya kalau teman-teman di Binance misal udah pernah beli koin BNB, mereka potongnya koin BNB-nya. Kalau di Bitget nanti bisa beli koin BGB, dan nanti potongnya dari koin BGB. Tapi kalau teman-teman nggak beli koin BGB atau BNB, teman-teman dipotongnya dari USDT-nya gitu. Jadi pas beli kena pot biaya, pas jual kena biaya, dipotong. Nah, makanya supaya teman-teman nggak rugi kan, maksudnya nggak rugi, supaya profitnya nggak kepotong lumayan dari yang biaya tradingnya si exchanger, jualnya jangan di bawah 1,3% gitu. Kalau misalnya mau intervensi manual ya, gitu. Oke. Oke. Ah, masih pertanyaan mengenai seputar kripto. Kenapa Pak Alex begitu yakin dengan siklus halving? Oke, sebenarnya sih kalau tanya saya pasti buka data sih teman-teman. Nah, biarpun saya masuk kripto itu dari 2020, tapi ada data yang bisa kita kasih lihat ke teman-teman. Yang kayak tadi kan sebenarnya udah kelihatan nih siklus halving sebelumnya, tapi saya buka website yang kasih lihat lebih banyak lagi. Teman-teman bisa search yang mungkin kalau yang sebelumnya pernah ikut Zoom, teman-teman udah tahu nih apa search yang favoritnya saya. Tapi kalau yang belum pernah, teman-teman bisa search kayak gini, Bitcoin Rainbow Chart gitu kan. Buka aja yang dari ini. Ini datanya dia bener-bener pakai data real teman-teman, bukan cuma kayak dia bikin sendiri, live gitu. Data real, jadi sesuai pergerakan market. Ntar. Ini website emang agak berat kadang. Kita buka web yang lain. Look into Bitcoin. Oke. Ini biar kelihatan. Tuh.
Di sini teman-teman bisa lihat tuh, dia ada siklus yang pas dulu di 2012 ini, sih di 2007, apa sih ini di 2016, 2020 dan sekarang 2024. Nah, setiap kali habis halving, tek 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 dia akumulasi dulu, dia gak langsung terbang, oke. Habis halving dia akumulasi dulu beberapa bulan. Dan ini kan tandanya saat nih warna warna biru ini biasa super diskon, tapi di mana orang biasa pada gak yakin, pada takut, itu nggak ada yang berani beli. Padahal kalau ada yang berani beli, ini tempat paling cuan, paling apa sih, area harga termurah yang nggak bisa ditemuin lagi. Nah, tadi balik lagi nih, tadi saat habis halving dia begitu tek 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 tek, dia ada tetap kali turun koreksi lagi, kayak terbang udah ke harga terbaru. Terus setelah lewat itu dia turun. Dan kayak gitu lagi sama 2 tahunan, baru sampai halving, akumulasi lagi, baru terbang lagi. Nah, ini juga sama. Dan sekarang kan kita lagi kayak di area yang gini, teman-teman. Lagi menuju ke sampai merah. Merah ini ya benar-benar udah menuju puncak, puncak gitu, teman-teman. Harga terbaru di mana nanti di sono orang-orang pada jualin. Gitu. Nah, makanya kita harus, aduh, kok kita harus manfaatin banget, teman-teman. Ini benar-benar momentum yang kalau teman-teman lewatin harus nunggunya lama tuh. Nunggunya sampai 2 tahunan gitu. Di sini kan kita baru mulai nih, teman-teman. Nanti naik tuh udah. Dan banyak yang prediksi ya. Kalau prediksi sih terima-terima aja, senang-senang aja. Ada yang prediksi ke Bitcoin ke 150.000, dan bahkan sampai ke 250.000 atau lebih. Kalau saya sih Bitcoin ke 150.000 aja. Koin-koin lain itu udah terbangnya bisa berkali-kali juga, teman-teman. Udah profit gila-gilaan itu. Oke, pertanyaan bagus. Saat buruan, apakah semua kripto cenderung naik, termasuk koin-koin micin? Nah, ini saya sekalian disclaimer. Kalau teman-teman ngomongin soal koin, saya pribadi saya lebih memilih ada yang cari, maksudnya cari aman gitu, teman-teman cari aman, koin-koin yang besar gitu. Karena kalau teman-teman trading di kripto itu ada koin-koin besar sampai koin-koin micin. Nah, justru yang koin-koin micin ini yang punya resiko lebih gede. Mungkin bisa aja dia ikutan terbang, mungkin bisa aja enggak gitu. Karena dulu saya di kripto itu terjun, baru belajar-belajar nggak lama terjun ke koin micin. Di situ saya belajar banyak, benar-benar belajar banyak. Koin micin itu banyakkan 99,9% itu antara mereka nggak lah. Mereka pas terbang, developernya jual lepas habis semua, kan udah untungnya banyak, udah nggak dilanjutin. Jadi ya secara secara halus, apa secara halusnya, eh kata lainnya, scam secara halus ditinggalin sama developernya. Ini yang paling sering terjadi di micin. Makanya kalau teman-teman trading pakai IO Trade, developernya ada seleksi koin-koin yang terbesar itu, teman-teman. Koin-koin terbesar itu potensi ditinggalin developernya sangat-sangat kecil. Kecil karena ya developernya udah ngebuktiin mereka ngebangun dari sesuatu yang kecil sampai jadi besar banget gitu. Jadi ya kalau ngomongin soal yang apakah koin-koinnya bakal cenderung naik, koin-koin besar ya bakal cenderung naik. Tapi kalau koin micin itu abu-abu. Makanya kenapa saya jarang banget sekarang rekomendasi orang nyoba-nyoba koin micin, karena ya itu tebak-tebakan, hoki-hokian. Misalnya contoh nih, kayak dulu dari 30 koin micin yang coba, paling cuma dua yang sempat terbangnya kenceng. Wah, sisanya ternyata jadi abu-abu atau bahkan scam gitu. Oh, pengen tahu ya jenis-jenis koin besar apa segala, boleh. Hmm, share screen lagi. Lihatnya di sini, teman-teman, coinmarketcap.com. Tapi bagian cryptocurrency, em, di bagian urutan ini, teman-teman. Tapi sebenarnya di aplikasi lebih enak. Nah, koin-koin besar itu kalau nggak salah ya, agak-agak lupa saya. Pokoknya dari dia punya ini, market cap-nya ini, atau ini ya, dia di atas berapa gitu.
Kalau nggak salah yang di atas 5 miliar dolar Amerika itu koin dengan koin besar teman-teman. Kalau nggak salah saya lupa. Ntar. Kalau nggak search dulu aja ini kayak gini. Koin cap kategori. Ini bahasa Inggris. eh Mana ya? Oh enggak kayak gini, rar cap coin. Biasanya dia bakal muncul ngasih tahu. Nah, itu definisinya. Oh ya, di atas 10 miliar dolar Amerika itu koin besar, 1 miliar sampai 10 miliar dolar Amerika itu koin menengah. Di bawah itu koin kecil dan koin micinnya jauh lebih kecil lagi. Nah, jadi kan kalau di atas 5 di atas berapa? Di atas nah, ya di atas 10. Nah, ini berarti koin-koin besar nih sampai si AVAX. Nah, ini koin-koin besar. Kalau koin-koin besar itu maksudnya apa? Karena volume dia gede, gimana pun juga ketika habis Bitcoin turun, pas naik, nah koin-koin besar ini kayak Ethereum, BNB, Solana, kok XRP ya tergantung sama dia punya kasus. Terus ya AVAX apa gitu, mereka bakal gerak duluan teman-teman, bakal gerak naik duluan. Nah, tapi pergerakan naiknya itu nggak akan lebih kencang daripada atau misalnya lebih nggak bakal lebih kencang daripada koin-koin yang menengah. Koin-koin menengah yang kayak tadi tuh, yang dari 1 miliar dolar Amerika sampai 10 ya tadi tulisannya. Jadi misalnya contoh kayak bandingin naiknya RNDR sama si ETH, Ethereum. Ethereum naik 10% bisa aja si render ini pas si RNDR ini lagi berkencangnya bisa aja sekali naik dia sampai 50% gitu teman-teman. Nah, habis itu nanti koin yang di bawah yang ininya di bawah 1 miliar, ya dia koin ini kecil gitu, tapi belum micin, koin kecil. Koin micin itu pokoknya yang benar-benar kecil banget dan bahkan kalau sampai nggak ada di dalam coin market cap itu, kalau bisa jangan dulu teman-teman. Jangan deh, jangan coba-coba ke micin. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngajak-ngajak ke micin, bener-bener sampai bener-bener pengen coba, jangan pakai pakai uangnya itu udah bukan uang dingin teman-teman, uang yang super beku. Karena ya itu tadi 99,9% koin micin itu banyak kan ya itu jadi abu-abu teman-teman. Jadi abu bukan abu-abu aja abu. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau yang di pakai yang IO Trade pilih itu yang bisa ditrading kan ya koin-koin dengan ini yang ininya capnya ini kategorinya yang besar sampai menengah gitu. Karena gimana pun juga baik lagi potensi naiknya pas bulan ya menengah sama besar yang bakal lebih tinggi potensinya buat ikutan naik gitu. Nah, tapi kalau koin-koin lainnya bisa naik gak bisa, tapi kita nggak tahu potensinya aja. Dia bener-bener bakal ikutan naik terus gak sampai di pucuk atau nggak bisa aja dia duluan naik gak lama udah kebanting duluan jauh dan nggak tahu kapan naiknya lagi. Koin-koin yang volume kecil atau bahkan micin gitu. Makanya hindari micin sih kalau menurut saya. Kalau yang nggak punya web support mau lihat paper API banding nanti tetap bakal dibagiin kok PDF-nya. Nanti bakal dibagiin PDF-nya gitu. Karena kan saat ini belum bisa API binding. Nah, nanti kalau pas udah buka API binding, nanti bakal dibagiin kok PDF-nya. Jadi tetap sabar aja nanti bakal dibagiin kok. Karena kalau sekarang teman-teman dibagiin, ya paling teman-teman bisa pelajari dulu. Kalau misalnya emang udah jadi kan, dibagi dulu, aja teman-teman masih belum bisa disambungin juga gitu. Nah, jadi nanti dibagiinnya pas udah launching bakal dibagiin tutorialnya lengkap. Biarpun nggak punya web support pun tetap aja dibagiin kok. Atau teman-teman yang pernah simpen website satu link di sana juga bakal ada gitu. Atau yang di grupnya masing-masing bakal dibagiin juga.
Oke, paling kita satu pertanyaan lagi ya, karena kan udah mau jam 9 malam. Oke, kalau misalnya emang udah nggak ada pertanyaan, paling saya kasih penutup buat teman-teman. Intinya, balik lagi kan tadi saya udah ulang-ulang berkali-kali mengenai soal yang halving, kan kita udah ngeliatin halving saat ini akumulasi. Nah, makanya karena saya udah punya pengalaman di sebelumnya dan lihat teman-teman saya juga yang duluan terjun ke kripto dan mereka udah dapat cuan banyak karena mereka ikutin perkembangan bulan. Makanya ya apa lewat Zoom hari ini atau Zoom yang nanti itu ke depan dan lewat grup-grup masing-masing kita tetap bakal ngajakin teman-teman manfaatin deh buruan kali ini karena kalau sampai teman-teman lewatin sayang banget bener sayang banget. Nah, dan kalau misalnya ada yang ini pas sering nanya, ah kalau misalnya teman-teman bandingin nih invest dengan compounding, saya bilang tetap lebih gede compounding. Karena kenapa? Contoh kayak misal teman-teman invest kan tadi saya udah bilang tuh kalau koin micin potensi jadi abunya lebih tinggi, makanya teman-teman jangan taruh dana besar di sono, kalau bisa jangan jangan taruh ke micin deh. Nah, kalau teman-teman taruh ke meme ya itu sih balik ke masing-masing, cuman balik lagi meme itu koin spekulatif, dia sekali terbang bisa kenceng banget, sekali jatuh bisa kenceng banget gitu teman-teman. Nah, jadi makanya kenapa baiknya saya bilang compounding lebih oke. Compounding kan trading, setiap dia mirip Aro teman-teman, yang orang deposito nanti bulan depannya modal plus bunga diputar, ini ya sama, modal plus profit diputar lagi. Setiap kali nanti profitnya makin banyak, diputer-puter-puter terus, ya hasil lebih gede teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering di-share kok. Mungkin ini deh saya share terakhir sebelum diakhiri. Ini kan ada kalkulator compounding. Ini berkalkulator banget teman-teman. Ini kok, kok saya punya ini jadi ke Yahoo mulu ya. Nih, teman-teman bisa search kayak gini, compounding interest calculator. Buka aja yang dari website thecalculatorsite.com ini. Nah, alasannya kenapa ya? Karena saya lebih suka dia berwarna aja, teman-teman. Misal contoh nih, modal 1.000, profit per bulannya anggap aja 20 aja gitu. Em, kita compound selama 1 tahun 3 bulan, itu anggap aja gitu. Nah, ini asumsi ya, teman-teman. Karena kenapa? Biarpun yang tadi saya bilang, mungkin ada bulan-bulan yang emang profitnya nggak nyampe 10% atau bahkan di bawah 10%. Tapi begitu buruan itu, yang tadi saya bilang, ada pengalaman ketika kita emang pas dapat koin yang lagi fluktuatifnya naik kenceng sendiri, bisa aja dalam bulan itu profitnya itu kayak nutupin buat profit beberapa bulan. Misal kayak dalam bulan itu profitnya di atas 30%, 40% bisa aja kalau pas saya kondisi buruan banget, teman-teman. Nah, makanya kita asumsi kayak gini, em, jadi modal 1.000 nih, asumsi profit per bulannya 20%. Kita kompan sama 1 tahun 3 bulan, anggap aja gitu. Jadi berapa? Modal 1.000 tuh. Modal 1.000 jadi 15.000, teman-teman. Atau balik lagi kan tadi asumsi kayak gini. Misalnya tingkat keberhasilannya setengah dong, 50%-nya. Tetap dapat $7.500 dari 1.000. Berarti dapat 7,5 kali lipat. Kalau misalnya teman-teman pakai 1.000, beli ke Bitcoin karena teman-teman bilang pokoknya cari yang paling aman udah pasti naik ya Bitcoin kan. Nah, Bitcoin kok anggap aja dari harga sekarang naik ke 150.000, hmm, atau kita bilangnya 180.000, naiknya sekitar 3 kali doang, 1.000 jadi 3.000, tetap banyak kan teman-teman compound gitu. Nah itu teman-teman. Nah jadi kayak lagi, kalau sampai kita lewatin ini ya teman-teman harus nunggu lagi. Karena kalau udah sampai 2025, dia begitu udah mulai turun, nanti teman-teman bakal lihat market cenderung turun. Nah, itu bakal di 2025, 2026, sampai mungkin pertengahan 2026.
2027 baru apa sih menuju ke 2028 yang buat halving itu baru mulai tek naik. Kan lama teman-teman nunggunya. Itu nah, makanya selama sekarang lagi emang momentumnya, kenapa enggak kita masuk dari sekarang? Mumpung harga murah teman-teman. Bener kalau udah sampai dia udah mulai terbang kenceng, selamat tinggal harga murah seperti saat ini gitu. Oke, nah paling itu dari saya. Semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman. Eh, Jadi teman-teman yang belum pakai Ayo Trade, setelah Zoom ini teman-teman segera hubungi pengundangnya atau pengundangnya boleh langsung hubungi juga supaya dibantu. Pandu dulu aja Bitget daftar karena kan kalau info dari developer Bitget bakal bisa disambungin atau udah launch bisa dipakai itu pokoknya di tanggal 28 sampai 30. Dan kita tinggal tunggu aja begitu udah bisa tinggal nanti PDF apa sih PDF api bandingan bakal dibagiin tuh. Nah, teman-teman tinggal nggak sambungin aja teman-teman bisa bisa daftar dari sekarang Bitget atau isi STT dari sekarang ya nggak apa-apa toh Bitget aman gitu paling itu teman-teman jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan sekali lagi semoga sharing saya hari ini bermanfaat teman-teman jadi makin ngerti nih benar-benar momentum kripto kali ini benar-benar sangat-sangat sayang kalau sampai dilewatin dan ini benar-benar kesempatan yang sangat langka buat teman-teman bisa cari cuan dari kripto bahkan bisa saya mengubah nasib oh, apalagi kalau teman-teman compound kayak tadi tuh ya modal 1.000 misalnya jadi 7.500 atau 7.500 itu sekitar hampir 80 jutaan ada kali teman-teman kan lumayan tuh dari 16 juta jadi hampir 100 juta teman-teman kalau 7.500 kita lumayan jadi banyak gitu teman-teman jadi bisa buat modal usaha atau apa gitu kan atau teman-teman yang punya modal lebih gede ya dapatnya bisa lebih banyak lagi gitu. Paling itu terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom ini dari awal. Saya doain semoga teman-teman semua yang di sini bisa sukses. Apalagi teman-teman yang juga nanti gabung ke Ayo Trade, kita sama-sama nikmatin buruannya. Kita sama-sama sukses. Nah, dan juga nggak apa-apa, biarpun buruan udah lewat, dari developer udah bilang kok nanti kita akan ada robot sahamnya dan kita tinggal pakai aja robot saham ketika market bearish kita pakai robot sahamnya dulu nungguin sampai pas next halving baru balik ke crypto jadi tetap jalan terus ayo trade-nya gitu. Oke, thank you buat teman-teman sekali lagi selamat malam dan tetap semangat.